sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari Filipi 4 ayat 2 sampai ayat 9. Berhubung karena waktu, saya bacakan ayat 2 sampai ayat ke-8 saja. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga yang baik dan penuh belas kasihan, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, pikiran batin kami kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya usir roh jahat yang ingin mengganggu kami. Terima kasih. Sekali lagi waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mempelajari kitab suci itu tidak boleh sembarangan. Ada kaedahnya, ada rumusannya. Seperti waktu di SMA kita ada rumusan kimia, ada rumusan matematika. Demikian pula mempelajari kitab suci ada rumusannya. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, tidak boleh kita pelajari cuma itu saja. Tapi seluruh Filipi harus dipelajari. Seluruh kitab Paulus harus dipelajari. Seluruh perjanjian baru dipelajari. Seluruh PL dan PB harus dipelajari bersama-sama. Tentu saja dengan mencicil melalui penggunaan waktu bertahun-tahun. Membangun instalasi listrik di rumah sederhana ukuran 36 tidak terlalu sulit. Tetapi membangun satu gedung 25 lantai dengan banyak kantor, banyak kamar, di situ membutuhkan bukan kepiawaian, tapi resep, tetapi kaidah yang benar supaya tidak terjadi konsleting. Demikian ketika kita meneliti Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, seluruh Filipi harus kita baca. Seluruh tulisan Paulus harus kita baca yang berjumlah 13. Seluruh perjanjian baru harus kita baca, bahkan seluruh perjanjian lama. Karena Alkitab ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi khusus untuk penelitian saat ini, saya beri tema Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, yaitu sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dalam melayani Tuhan. Pertama, saya akan membahas
Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Banyak orang berpikir, melayani Tuhan itu beban. Melayani Tuhan itu kewajiban. Tidak ada kegembiraan. Tapi yang ada adalah kecemberutan. Satu kisah nyata, seorang ratu mencopot jubah keratuannya, turun ke desa-desa. Pada suatu senja ketika gerimis mulai datang, dia pergi ke rumah satu janda untuk meminjam payung karena dia tidak ada ajudan. Janda itu berkata, saya punya beberapa payung. Ada payung yang bagus, ada payung yang berlubang-lubang. Tapi saya tidak kenal dengan ibu ini. Maka diberikanlah payung yang masih bisa dipakai, tapi ada beberapa lubang di payungnya. Keesokan harinya terdengar derap kuda, beberapa tentara datang. Mereka membawa payung yang diberi pita, dan ada satu amplop berisi tulisan yang mengatakan, Ratu mengucapkan banyak terima kasih atas dipinjami oleh payung itu. Ketika tentara itu atau prajurit itu meninggalkan rumah ratu, derap kuda masih terdengar. Si janda ini menangis dengan keras sambil berkata, andekan, saya tahu yang datang itu ratu, maka akan saya berikan yang terbaik kepada ratu, payung yang masih baru dan payung yang terbagus. Ibu bapak, sering orang melayani Tuhan merasa terpaksa, merasa tertekan, merasa ini suatu beban yang berat. Tapi ibu bapak, Alkitab berkata, Yesus mengatakan, bebanku itu enak, bebanku itu ringan. Yohanes berkata, perintah Tuhan itu tidak berat. Saudara ingat Yakub, untuk mendapatkan seorang istri yang dia cintai, maka dia perlu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Karena ada cinta, ada gairah. 14 tahun seakan-akan cuma beberapa hari. Saya mau bertanya kepada ibu, bapak, dan saudara sekalian, adakah yang lebih baik selain melayani Tuhan, Raja segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan? Sebab itu dalam konteks gereja, dalam konteks rumah tangga, dalam konteks pekerjaan, pelayanan selalu kehormatan. Saudara istri pendeta Billy Graham berkata, pelayanannya adalah di dapur. Brother Lauren melayani sebagai seorang juru masak di biara. Dia mengalami sukacita, mengalami hadirat Allah. Karena apa? Yang dilayani itu raja segala raja. Kita sering berpikir melayani itu khotbah. Melayani itu dari rumah ke rumah, menceritakan tentang Yesus. Itu pelayanan. Tapi yang tidak kalah pentingnya, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, itulah juga pelayanan. Menjadi seorang pekerja di kantor, itu juga pelayanan. Sebab itu Alkitab berkata, engkaulah bangsa yang rajani, imamat yang rajani. Artinya apa? Setiap orang Kristen adalah pelayan dalam bidang masing-masing. Yang kedua yang disampaikan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali Paulus memberi berita, memerintahkan supaya kita sukacita. Paulus tidak memberi alternatif. Paulus tidak memberi kemungkinan, tapi perintah untuk bersukacita. Ibu bapak, sukacita itu buah Roh Kudus. Tapi sukacita itu juga usaha kita, kerja sama kita. Kalau diperintahkan, berarti Roh Kudus akan memberi kita kekuatan untuk sukacita. Perjanjian Lama mengatakan
hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ibu bapak, Paulus menulis surat ini di mana? Di Roma. Ketika dia di penjara di rumah, kakinya atau tangannya diborgol dengan rantai dengan prajurit Romawi. Saudara, di musim pandemi ini kita mungkin tidak sesering dulu keluar rumah. Kadangkala kita tertekan, kadangkala kita stres. Ingat, Paulus seorang yang aktif, seorang yang sehat, 2 tahun di penjara rumah di Roma. Dan dia menghadapi kemungkinan untuk dibunuh ataukah dibebaskan. Masih tidak ada kepastian. Juga beberapa orang menyerang dia, melawan dia, melukai dia. Jadi Paulus sebetulnya seorang yang tidak bisa sukacita seharusnya. Tapi yang menarik, dia memerintahkan. Sebagai juru bicara Allah, Paulus memerintahkan bersukacitalah. Ibu bapak, pertama-tama kalau saudara dan saya mau sukacita, saudara harus tunduk dan taat kepada Allah. Kalau saudara sengaja berbuat dosa, tidak mungkin ada sukacita. Saudara ingat Raja Daud ketika dia berselingkuh, membunuh suami orang yang diselingkuhi. Mazmur 51, Mazmur 32 mengatakan tulang belulangnya sakit semua. Artinya apa? Artinya Daud meskipun raja yang berkenan kepada Tuhan, ketika dia berselingkuh, hatinya tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Malam-malam dia tidak bisa tidur nyenyak. Seringkali orang Kristen ingin sukacita, ingin damai sejahtera, tapi terlibat pornografi, terlibat perselingkuhan, dianggap tidak apa-apa. Saudara jangan lupa, Alkitab berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Allah itu maha suci, Allah itu baik, tetapi dia suci. Allah tidak menutup mata untuk kejahatan kita. Dia tetap mengasihi kita. Tapi disiplin dia tetap akan jalan. Yang lain, mengapa kita sulit melayani dengan sukacita? Karena kalau jujur, kerjasama itu sulit. Yodia ku nasehati, Sintike ku nasehati, supaya apa? Rukun. Supaya saling mengasihi. Sekali lagi, di tempat kerja, di rumah tangga, di gereja, yang namanya kerukunan itu sulit. Bahkan antara suami dan istri. Seorang penulis yang mengkritik kekristenan pernah menuliskan bahwa seekor anjing dicampur dengan kucing di dalam satu kandang, mereka bisa rukun. Dia mengadakan eksperimen lagi. Seekor burung merak, seekor babi, seekor kambing dikumpulkan juga dalam satu kandang. Awalnya bertengkar, tapi setelah 1 minggu mereka juga bisa rukun. Lalu eksperimen terakhir, dia melakukan di dalam satu rumah dikumpulkan orang Kristen. Alirannya A, alirannya B, aliran C, aliran D. Setelah 1 minggu dia kembali ke rumah itu, ternyata semuanya meninggal karena bertengkar, berbeda aliran, sama-sama Kristen. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 1-11 berkata sehati sepikir. Euodia, Sintike diperintahkan oleh Paulus supaya sehati sepikir, kerjasama di antara sesama manusia. Itulah yang sulit. Terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua,
perang di negara tertentu. Juga banyak perceraian terjadi. Karena apa? Yang namanya kerukunan itu sulit. Sebab itu Paulus di kitab Efesus berkata, hendaklah engkau selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Amsal berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan, tapi perkataan yang pedas membuat hati terluka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kadangkala dan sering terjadi sesama orang Kristen merasa sakit hati, merasa tersinggung, merasa dilukai, diremehkan, tidak dipedulikan. Setelah Paulus menasihatkan Euodia dan Sintika supaya rukun, dia memerintahkan jemaat Filipi supaya sukacita. Kebaikan hatinya diketahui semua orang dengan alasan, dengan dasar Tuhan itu dekat. Apa artinya Tuhan itu dekat? Ada dua arti. Pertama, kedatangan Tuhan yang kedua kali sangat segera. Sebab itu orang Kristen di Filipi bersukacitalah, berbuatlah baik. Karena apa? Yesus segera datang kedua kali. Ibu bapak, pikiran kita penuh sukacita kalau kita mengarahkan waktu pelayanan, waktu menghadapi konflik, bahwa kita akan mendapatkan kekekalan di surga, hidup sukacita selama-lamanya. Banyak orang berpikir surga itu membosankan. Banyak orang berpikir surga itu tempat yang menjemukan. Tetapi sesungguhnya surga itu tempat yang indah. Kalau di dunia ada Tokyo, ada Melbourne, ada Sydney, ada London, ada Bali, ada Senggigi Lombok, bagaimana mungkin surga bisa lebih jelek dari itu? Plus, di sana tidak ada dosa, tidak ada pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, tidak ada air mata. Dan yang terlebih lagi, di situ ada Allah Tritunggal, ada Tuhan Yesus, satu pribadi pencipta alam semesta, penopang. Saya mau tanya, apakah itu tidak membuat kita sukacita meskipun di dunia kita menderita? Ibu bapak, penderitaan di dunia itu seperti kita satu malam di hotel yang kumuh. Cuma satu malam. Bahkan seorang mengatakan penderitaan itu seperti wajan yang mendidih, ditetesi oleh air. Cas, itulah penderitaan. Seberat apapun ringan. Sebab itu orang percaya, orang Filipi, orang Kristen melayani Tuhan dalam kesulitan apapun harus penuh sukacita. Soalnya apa? Tuhan itu dekat, Tuhan itu segera datang. Apa artinya Tuhan dekat kedua? Inilah alasan melayani dengan sukacita, yaitu apa? Berdoa. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi berdoalah. Penawar untuk kekhawatiran adalah doa. Saudara, saya percaya 100%. Allah itu suci, Allah itu adil. Tapi saya juga percaya seperti kata Alkitab, Allah itu Bapa yang penuh belas kasihan. Allah sumber segala penghiburan. Yesus Tuhan sendiri mengajarkan Bapak mana. Jika anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking. Anak kita kalau minta roti, mungkinkah diberi batu di piringnya? Dipermainkan. Anak kita minta telur, minta donat, kita taruh ular di bantalnya. Apakah mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Artinya apa? Allah itu lebih baik dari seluruh bapak dunia terbaik.
tidak mungkin mempermainkan dan mentertawakan anak-anaknya. Bahkan yang lebih lagi, Dia memberikan Roh Kudus yang ada di batin kita. Pemberian Allah terbaik adalah dirinya, dan dirinya itu adalah Roh Kudus, mendampingi kita, menghibur kita, menolong kita. Bagaimana hidup sukacita? Bagaimana hidup melayani dengan sukacita? Pertama, ingatlah pelayanan itu kehormatan. Yang kedua, ingatlah sumber sukacita adalah Tuhan sendiri. Karena Dialah pencipta alam semesta yang menjadi Bapa kita. Israel pernah diberitahu oleh Tuhan sambil meratap, Israel, Israel, saya ini seperti induk ayam yang ingin melindungi anak di kepaknya, tapi engkau tidak mau. Saudara, di zaman Yesus datang untuk orang Israel, datang untuk seluruh dunia, seperti induk ayam yang ingin mengayomi anaknya dengan sayapnya. Itulah fungsi doa, yaitu apa? Memohon pertolongan Bapa di surga yang baik, yang sudah memberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sudah diberikan, mana mungkin doa-doa kita diabaikan? Kalau Tuhan sudah memberi kita 7 triliun US dollar, Roh Kudus jauh lebih besar dari itu. Mana mungkin kalau kita minta 20.000 tidak diberi? Selanjutnya, bagaimanakah melayani dengan sukacita? Karena Tuhan itu dekat. Sebab itu berdoalah. Tapi bukan saja berdoa, tetapi berpikirlah dengan benar. Saudara, konsep berpikir kita harus benar, yang baik, yang mulia, supaya sukacita itu mengalir ketika kita melayani. Meskipun salah paham dengan teman dekat, meskipun dicurigai, dimusuhi, pikiran yang benar yaitu kita harus mengingat 3 hal. Pertama, Allah itu mencintai kita, selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Allah itu Bapa, Allah itu seperti induk ayam, Allah itu seperti mama yang menyusui kita. Seperti kata Yesaya, dapatkah seorang mama melupakan bayinya? Dapatkah seorang mama lupa anak yang disusui? Kalau mama dapat, saya tidak dapat. Saudara, lihat perjanjian lama, Allah itu sangat mencintai orang Israel. Yunus diutus pergi ke Niniwe. Niniwe bertobat, Yunusnya yang marah. Tuhan ngomong apa? Yunus, kamu saya kasih satu pohon yang tumbuh dan pohon itu mati. Kamu marah. Bagaimana saya yang menciptakan orang Niniwe, meskipun bukan orang Israel, saya tidak sayang sama bangsa Niniwe. Yang menarik lagi Hosea. Hosea disuruh menikahi seorang pelacur. Bukan saja Gomer tidak perawan, tapi tidur dengan siapa saja. Ingat, itu 2700 tahun yang lampau. Orang berzina harus dilempari batu. Tapi sekali lagi Allah menunjukkan, saya ini seperti Hosea, mencintai seorang WTS yang melukai hati saya, dan saya terus mendambakan dia kembali. Itulah kasih Allah. Tapi perjanjian baru kita lihat gilang gemilang di kayu salib. Allah Tritunggal, Allah Bapa menyerahkan anaknya untuk dibantai, untuk disiksa, untuk dilukai. Demi siapa? Demi orang yang menolak dia. Saya mau tanya, di mana ada bukti kasih lebih besar daripada itu? Maukah saudara menyapa orang yang meludahi saudara?
Maukah saudara menyapa orang yang menampar wajah saudara? Yesus bukan ditampar, diludahi saja, tapi pergelangan tangannya ditusuk dengan paku. Tetapi wajahnya dimakotai duri, seperti puluhan dari jarum suntik yang dimasukkan ke pelipisnya dan bagian-bagian kepalanya. Sangat sakit, dilecehkan. Kenapa Yesus menahan itu semua? Karena Dia mencintai kita. Ketika Dia sekarat, ketika Dia megap-megap, Dia masih memikirkan kita. Tidak mau turun dari kayu salib supaya saudara dan saya dibebaskan dari neraka, dapat hidup bersama dengan Dia di surga. Adakah kasih yang lebih besar daripada itu? Konsep saudara harus benar tentang Tuhan. Allah itu bukan saja kasih, tapi Allah itu juga sangat berhikmat. Satu-satunya pribadi yang tahu yang terbaik untuk hidup saudara, yaitu Tuhan sendiri. Saudara tidak bisa memprediksi 1 bulan ke depan, apalagi 5 tahun ke depan. Dengan adanya COVID-19 yang tidak terduga, kita tidak bisa memprediksi hidup kita. Tapi Tuhan bisa. Dia tahu 5 tahun lagi ke depan, 10 tahun lagi ke depan. Dia bijaksana, maha tahu. Dan yang tidak kalah pentingnya, satu-satunya pribadi yang maha kuasa, yang menaruh bintang di langit tanpa penyangga, yang begitu mencintai umat manusia dengan kekuasaan yang penuh, berdaulat penuh. Saudara, kalau kita punya konsep yang benar terhadap Allah, Allah itu mencintai kita, Allah itu mengasihi kita, Allah itu tahu yang terbaik untuk kita dan berkuasa, maka kita tidak ragu-ragu untuk bersukacita dalam melayani. Pikiran manusia itu seperti kincir angin yang digerakkan oleh arus sungai, terus berjalan. Bahkan waktu tidur pun kita bermimpi, otak kita, pikiran kita terus berjalan. Sebab itu Paulus berkata, mau bersukacita, berdoalah. Mau bersukacita, pikirkanlah yang benar, yang mulia. Apa itu? Kepribadian Allah, sifat-sifat Allah dan firman-Nya. Waktu saudara senggang, waktu saudara lowong, jangan memikirkan kekurangan orang. Pikirkanlah Yesus yang digantung di kayu salib. Pikirkanlah Yesus yang bangkit. Pikirkanlah Roh Kudus yang di batin saudara. Sehingga ada orang yang berkata, menabur pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai watak. Menabur watak akan menuai nasib. Sebab itu pada ayat 9 Paulus berkata, mau bersukacita, ingatlah Tuhan dekat. Kalau Tuhan itu dekat, berdoalah. Kalau Tuhan itu dekat, berpikirlah yang betul. Dan yang ketiga dalam ayat 9 itu, Paulus berkata, praktekkan. Mulai hari ini berdoalah 5 menit per hari. Ditingkatkan 15 menit sampai 30 menit. Berdoalah, praktekkanlah doa. Juga praktekkanlah berpikir yang benar, yang baik, yang mulia. Ampuni kesalahan orang. Jangan mengingat kesalahan orang meskipun teringat. Berpikirlah yang benar. Ingatlah Allah itu sangat mencintai saudara. Ingatlah Allah itu maha bijaksana, maha tahu, maha hadir. Nasib alam semesta ada di tangan Dia. Dan yang ketiga, ingatlah selalu
bahwa Allah itu maha kuasa, sanggup menolong saudara. Kalau saudara memahami Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9 itu, bahwa pelayanan adalah kehormatan. Bahwa pelayanan ini harus sukacita, tidak boleh cemberut. Ada waktunya kita stres, ada waktunya kita lelah, ada waktunya kita jenuh. Tapi jangan pernah lupa, kata-kata Paulus, bersukacitalah senantiasa. Bukan sewaktu-waktu, bukan kadang-kadang, tapi senantiasa. Karena apa alasannya? Tuhan itu dekat. Kenapa dia dekat? Karena dia roh yang ada di mana-mana dan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa dia dekat? Karena rohnya sendiri tinggal di batin kita. Sebab itu berdoalah. Bersyukurlah. Berpikirlah yang benar. Dan yang ketiga, praktekkanlah doa. Praktekkanlah berpikir yang benar. Dan praktekkanlah semua perintah Allah. Maka saya yakin sukacita akan mengalir dalam hidup saudara. Maka saudara bisa melayani dengan kepuasan, dengan sukacita, dan bisa berkata seperti Daud, kemurahanmu lebih daripada hidup. Saudara bisa bicara seperti Daud, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara sudah berdoa? Kalau belum, mulai hari ini sisihkan waktu 5 menit untuk berdoa. Apakah pikiran saudara benar bahwa Allah itu maha tahu, maha kasih, ingin yang terbaik untuk saudara, dan maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pikirkan itu. Praktekkan itu. Maka sukacita akan mengalir dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.